salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 aplikasi Bioteknologi Pangan A akan mempresentasikan mengenai tempe. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Johanna Ivana Sunarto. Yang kedua adalah Fauzia Effendi. Yang ketiga adalah Luciana Anonsari Palayukan. Dan yang keempat adalah Lu'lu Urmarjan. Tempe merupakan salah satu produk pangan yang dihasilkan dari proses fermentasi pada biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Pada proses fermentasi tempe, diperlukan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, dan beberapa jenis lainnya. Pada umumnya, tempe memiliki warna putih. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga membentuk tekstur tempe yang memadat dan kompak. Tempe merupakan salah satu produk pangan yang kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Selain itu, tempe dapat dijadikan alternatif pengganti protein. Hal ini disebabkan karena kandungan gizi utama pada tempe adalah protein, yaitu mencapai 14,77% hingga 22,73%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan tempe. Yang pertama, sortasi. Sortasi dengan cara membuang biji kedelai yang cacat. Pemilihan biji ini dilakukan untuk mendapatkan tempe dengan kualitas yang baik. Setelah itu, pencucian biji kedelai. Pencucian ini dilakukan pada air yang mengalir. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran pada kulit biji kedelai itu sendiri. Selanjutnya, pengukusan biji kedelai. Nah, pengukusan ini dilakukan selama 30 menit untuk mempercepat pelunakan biji, mempermudah proses pengupasan kulit ari, dan menonaktifkan inhibitor pada biji, serta mengurangi aroma langu pada biji kedelai. Selanjutnya, perendaman. Nah, perendaman biji kedelai ini menggunakan air kukus selama 18-24 jam untuk melunakkan biji serta mencegah pertumbuhan bakteri busuk pada proses fermentasi biji kedelai. Nah, pada saat proses perendaman terjadi fermentasi karena pada air rendaman biji kedelai itu terdapat bakteri asam laktat yang dapat memicu proses fermentasi. Selanjutnya, pengelupasan kulit ari. Pengelupasan ini dilakukan secara manual. Nah, pengelupasan ini berfungsi untuk membuang kulit pada kedelai yang bertujuan agar mikroorganisme kapang dapat tumbuh pada permukaan kedelai. Setelah itu, perebusan. Perebusan dilakukan selama 90 menit untuk membantu membentuk senyawa-senyawa dalam biji kedelai sebagai tempat tumbuh kapang dan mengaktifkan senyawa trypsin inhibitor. Nah, selanjutnya penirisan. Setelah itu, kedelai ditiriskan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air pada biji kedelai karena kadar air yang berlebihan membuat penghambatan proses pertumbuhan kapang. Setelah itu, peragian. Biji kedelai ditimbang sebanyak 150 gram dan ditambahkan inokulum tempe sebanyak 1%. Dicampurkan hingga merata agar fermentasi tempe merata. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan dapat dilakukan menggunakan plastik maupun daun, asalkan dapat memungkinkan adanya udara yang membuat proses pertumbuhan kapang tidak terhambat. Dan yang terakhir adalah pemeraman atau fermentasi. Plastik yang berisi kedelai diperam selama 3 hari pada tempat yang gelap untuk mengubah senyawa makromolekul kompleks yang ada pada biji kedelai itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses pembuatan pada tempe. Yang pertama, hal yang mendasar yang perlu diperhatikan pada proses pembuatan tempe yaitu kehigienisannya, di mana pada proses pembuatan tempe, kebersihannya harus benar-benar diperhatikan. Nah, proses pembuatan tempe yang kurang higienis atau tidak higienis, mulai dari persiapan bahan baku hingga pada proses pembuatannya dapat menyebabkan tumbuhnya mikroba yang tidak diinginkan sehingga dia dapat menurunkan kualitas
kualitas pada produk tempe. Kemudian yang kedua yaitu kelembapan relatif RH atau selanjutnya yaitu pH. Nah, RH yang tepat pada proses penyimpanan tempe yaitu sekitar 70 hingga 85 derajat Celcius. Nah, kemudian nilai pH yang cocok selama proses perendaman yaitu 4,5 hingga 5,0. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lama penyimpanan. Lama penyimpanan inkubasi yang tepat pada proses pembuatan tempe yaitu sekitar 24 jam hingga 48 jam. Hal ini disebabkan karena semakin lama proses penyimpanan pada proses inkubasi dapat mempengaruhi nilai RH pada tempe. Selanjutnya, bahan baku juga perlu diperhatikan pada proses pembuatan tempe, di mana bahan baku kedelai yang digunakan lebih baik menggunakan kedelai impor, karena kedelai impor memiliki kualitas yang cukup baik dibanding dengan kedelai lokal. Kemudian kedelai yang digunakan dia harus berumur cukup tua, di mana ciri-cirinya yaitu kuning kecoklatan, kemudian bentuknya bulat, licin dan padat. Nah, kemudian selanjutnya itu ragi. Semakin banyak penambahan ragi pada proses pembuatan tempe, dia dapat meningkatkan produksi jamur yang dihasilkan pada tempe sehingga jamurnya itu semakin banyak. Kemudian yang selanjutnya itu kondisi penyimpanan. Nah, di mana suhu inkubasi yang tepat pada proses fermentasi tempe yaitu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena kapang yang berperan dalam proses fermentasi pada tempe, dia merupakan kapang yang bersifat mesofilik, di mana suhu pertumbuhan yang baik yaitu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Suhu yang melebihi dari suhu optimumnya dapat menyebabkan pertumbuhannya menjadi kurang optimum sehingga diperolehlah tempe dengan kualitas yang rendah. Kemudian selanjutnya keadaan penyimpanan pada proses pembuatan tempe itu pada proses inkubasi juga perlu diperhatikan, di mana proses penyimpanannya itu harus pada tempat gelap sehingga dia dapat menghasilkan jamur dengan maksimal. Kemudian yang selanjutnya oksigen juga diperlukan pada proses pertumbuhan kapang pada tempe. Namun oksigen yang berlebih dapat menyebabkan jamur pada tempe itu dapat mati karena pertumbuhannya itu menjadi tidak seimbang. Mekanisme pembentukan tempe terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan miselia, yang kedua adalah tahap transisi, dan yang ketiga adalah tahap pembusukan atau fermentasi lebih lanjut. Tahap pertama yaitu tahap pembentukan miselia, yaitu pada 0 sampai 30 jam fermentasi. Pada tahap ini akan terjadi kenaikan suhu, kenaikan asam lemak bebas, dan akan terjadi pertumbuhan miselia pada permukaan biji sehingga membentuk massa yang lebih kompak. Yang kedua adalah tahap transisi, yaitu pada 30 sampai 50 jam fermentasi. Pada tahap ini akan terjadi penurunan suhu, penurunan asam lemak bebas, dan akan pertumbuhan jamur hampir rata atau bertambah sedikit. Nah, pada tahap ini, flavor spesifik pada tempe akan optimal, dan massa pada tempe akan lebih kompak lagi. Yang ketiga, atau tahap yang terakhir adalah tahap pembusukan atau disebut juga dengan fermentasi lebih lanjut, yaitu pada 50-90 jam fermentasi. Pada tahap ini akan terjadi peningkatan bakteri, peningkatan jumlah asam lemak bebas, dan akan terjadi penurunan pertumbuhan pada jamur, dan pada kadar air tertentu, pertumbuhan jamur akan terhenti. Nah, pada tahap terakhir ini juga akan terjadi perubahan flavor yang disebabkan karena degradasi protein lanjut yang akan menghasilkan amonia. Tempe yang dihasilkan memiliki karakteristik berwarna putih keabu-abuan, beraroma khas tempe, memiliki kenampakan yang terdapat miselium dalam pembentukan tempe tersebut, serta memiliki tekstur yang keras seperti tempe pada umumnya. Tempe itu sendiri merupakan suatu produk yang dihasilkan dari hasil fermentasi biji kedelai yang dibantu karena adanya aktivitas mikroorganisme kelompok Rhizopus.
Rhizopus yang berperan dalam proses pembuatan tempe ada 3, Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus stolonifer. Rhizopus oligosporus dalam proses pembuatan tempe berperan sebagai penutup kacang kedelai dalam membentuk padatan tempe dengan anyaman miselium. Rhizopus oryzae berfungsi mengubah aroma langu yang terdapat pada biji kedelai menghasilkan aroma khas pada tempe. Kemudian, pada Rhizopus stolonifer berfungsi untuk memproduksi asam laktat sehingga meningkatkan nilai organoleptik dan karakteristik yang dihasilkan dari jamur pada tempe. Namun sebenarnya ketiga jenis Rhizopus ini mampu membentuk miselium dalam proses pembentukan tempe. Hanya saja ketiga jenis Rhizopus ini memiliki kemampuan fermentasi yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, tempe yang dihasilkan diduga tumbuh dominan pada Rhizopus oryzae. Hal tersebut dikarenakan miselium yang terdapat pada tempe berwarna putih keabu-abuan, di mana berdasarkan literatur yang ada, Rhizopus oryzae ini memiliki ciri-ciri kenampakan berwarna putih, namun lama-kelamaan akan berubah warna menjadi putih keabu-abuan ataupun abu-abu kecoklat. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kelompok kami, yang pertama, proses pembuatan tempe dimulai dari tahapan sortasi biji kedelai, pencucian biji kedelai, pengukusan biji kedelai, perendaman biji kedelai, dilanjutkan dengan pengupasan kulit ari yang terdapat pada biji kedelai, perebusan biji kedelai, penirisan biji kedelai, peragian, pengemasan, dan dilakukanlah pemeraman pada biji kedelai. Yang kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan tempe, yaitu diantaranya terdiri dari kehigienisan, RH, pH, kondisi penyimpanan, lama penyimpanan, dan bahan baku yang digunakan. Kemudian yang ketiga, mekanisme dalam proses pembuatan tempe terdiri dari tahapan pembentukan miselia, tahapan transisi, dan tahapan pembusukan pada tempe. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.